Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Faikotul Ilmiah. Saya mahasiswa dari UIN Wali Songo Semarang. Prodi saya psikologi, saat ini saya semester 4. Di sini saya akan membantu teman-teman menjelaskan sedikit tentang dampak psikologis dari bencana, yaitu distres atau trauma. Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim, yaitu panas dan hujan. Dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu, dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan batuan yang relatif beragam, baik secara fisik maupun kimiawi, sehingga menghasilkan kondisi tanah yang subur. Namun sebaliknya, kondisi itu dapat menimbulkan beberapa akibat buruk bagi manusia, seperti terjadinya bencana. Selanjutnya, apa sih bencana? Bencana adalah suatu peristiwa atau musibah yang terjadi secara mendadak dan dialami banyak orang. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa bencana adalah sebuah rangkaian kejadian yang mengganggu dan mengancam penghidupan dan kehidupan masyarakat sekitar yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, atau faktor manusia yang mampu menelan korban jiwa manusia, rusaknya lingkungan, kehilangan harta benda, dan dampak pada psikologis. Macam-macam bencana alam. Umumnya, bencana alam yaitu gempa bumi, tanah longsor, banjir, gunung meletus, tsunami, kebakaran, kekeringan, angin puting beliung, dan lain sebagainya. Ada nggak sih dampak dari bencana? Tentunya ada. Ada banyak sekali dampak yang terjadi akibat bencana. Ada dampak positif dan negatif. Selain itu, bencana yang terjadi akan menimbulkan dampak psikologis maupun dampak non-psikologis. Yang pertama ada dampak psikologis. Dari adanya suatu bencana akan muncul dampak psikologis di diri individu atau penyintas, yaitu adanya rasa trauma, stres, takut, sedih, putus asa, dan lain sebagainya. Kemudian ada dampak non-psikologis. Dampak non-psikologis meliputi 3 bidang, yaitu ada ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang pertama ada ekonomi. Seperti contohnya, pada 1 Januari 2014 hingga akhir Februari 2014, kerugian dan kerusakan banjir yang ada di Jakarta mencapai kurang lebih 5 triliun. Kemudian yang selanjutnya ada dampak non-psikologis di bidang sosial. Dampak dalam bidang sosial mencakup kematian, luka-luka, sakit, hilangnya tempat tinggal, dan kekacauan komunitas. Dan yang terakhir ada lingkungan. Dampak dari bencana dalam bidang lingkungan, salah satunya yaitu rusaknya ekosistem. Selanjutnya, trauma sebagai salah satu dampak dari bencana di bidang psikologis. Trauma itu apa sih? Trauma berasal dari kata Yunani yang artinya luka. Kata trauma biasanya digunakan untuk menggambarkan kejadian atau situasi yang dialami oleh individu atau penyintas. Nah, mengapa trauma itu bisa terjadi? Trauma bisa terjadi karena keadaan stres yang mendalam dan berkelanjutan yang tidak dapat diatasi sendiri oleh individu yang mengalaminya. Kejadian atau pengalaman traumatik akan dialami berbeda-beda oleh setiap individu, sehingga setiap orang akan memiliki reaksi yang berbeda-beda pula dalam menghadapi setiap peristiwa traumatik. Lantas, orang yang trauma itu seperti apa? Menurut Afni Bar tahun 2012, indikator seseorang yang mengalami trauma adalah dibayangi oleh peristiwa traumatis.
berpikir negatif, merasa tidak berdaya, emosional, mengisolasi diri, dan merasa harapan masa depannya rendah. Lantas, apa sih yang harus dilakukan agar trauma itu bisa teratasi? Menurut Sutirna, tahun 2013 menyebutkan bahwa konseling traumatik adalah upaya konselor untuk membantu klien yang mengalami trauma melalui proses hubungan pribadi sehingga klien dapat memahami diri sehubungan dengan masalah trauma yang dialaminya dan berusaha untuk mengatasinya sebaik mungkin. Nah, pasti timbul pertanyaan, mengapa harus konseling traumatik? Apa sih tujuannya? Nah, menurut Muro dan Kotman dalam Nurisan tahun 2005 menjelaskan tujuan konseling traumatik adalah yang pertama, berpikir realistis bahwa trauma adalah bagian dari kehidupan. Yang kedua, memperoleh pengalaman tentang peristiwa dan situasi yang menimbulkan trauma. Dan yang terakhir, memahami dan menerima perasaan yang berhubungan dengan trauma, serta belajar keterampilan baru untuk mengatasi trauma. Pada intinya, tujuan konseling traumatik adalah untuk mengadakan perubahan perilaku pada individu sehingga memungkinkan hidupnya lebih produktif dan memuaskan, lebih menekankan pada pulihnya kembali individu pada keadaan sebelum trauma dan mampu menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan yang baru.